sebagai kecanduan internet gitu. Nah, Ibu tadi sudah ini ya, sudah, saya kok nggak bisa lihat ya, sebentar. Nah, yang pertama adalah internet, kecanduan internet itu adalah sebenarnya gangguan perilaku, ya, adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu terlihat dari apa? Terlihat dari, pertama, ada rasa senang yang berlebihan, ya, rasa senang yang berlebihan ketika kita sedang online, gitu. Dan sebaliknya, kita akan merasa sedih banget, gitu ya, ketika kita sedang offline. Jadi dua hal yang sangat kontras yang membuat kita itu kalau misalnya online seneng banget, gitu ya, kalau misalnya nggak online itu sedih banget, gitu. Bu Riril, ini apa? Iya, Bu. Ini kelihatan ya? Iya, terlihat. Ya, wes. Nah ini. Nah, karena dua hal yang sangat berbeda ini, gitu ya, membuat kita itu menjadi sulit untuk lepas dari internet ini, gitu. Karena sedih-sedih banget, gitu ya, kalau seneng-seneng banget, gitu. Nah, sementara manusia sendiri itu pasti pengennya itu ya merasa senang, ya kan? Karena manusia itu secara naluriah pengen senang, pasti dia akan online terus, gitu. Karena menghindari rasa tidak senang tadi. Terus yang ketiga, itu perhatiannya itu hanya tertuju pada internet. Jadi kalau misalnya pagi-pagi mungkin Anda bisa bantu mama nyapu gitu ya. Kalau yang laki-laki mungkin bisa bantu merapikan halaman gitu, atau bantu beresin motor atau apa kayak gitu ya. Nah, itu mereka tidak mau melakukan itu. Jadi kalau pagi-pagi pas ibunya nyapu atau ibunya masak gitu, mereka ya tetap aja asik aja di depan laptop atau di depan HP-nya gitu. Terus ketika ada tugas juga dari sekolah gitu, nggak didengerin gitu ya. Mereka hanya fokus pada internet aja, pada HP-nya aja kayak gitu. Dan penggunaannya itu juga cenderung meningkat gitu. Jadi kalau misalnya 2 jam naik lagi jadi 3 jam terus aja gitu. Karena memenuhi kesenangan tadi itu gitu. Jadi ketika berhenti itu kayaknya kok kayak nggak enak gitu ya. Kayak merasa hampa gitu ya kalau nggak ada internetnya. Makanya dia online lagi kayak gitu. Terus karena dia merasa senang, akhirnya dia tidak bisa mengatur penggunaan internet itu. Tidak bisa menempatkan prioritas. Kapan waktunya harus sekolah, ya kan? Kapan waktunya harus mandi, kapan waktunya harus belajar, mengerjakan tugas, kayak gitu. Nah, itu mereka sudah tidak bisa memahami itu gitu. Mereka hanya dalam pikiran mereka prioritasnya adalah online. Nah, karena mereka itu prioritasnya itu adalah online, maka dia pun akan berani kehilangan semua hal yang harusnya itu bermakna. Misalnya seperti diajak sama papa atau mama, ayo kita jalan gitu. Kita pergi yuk ke Watu Ulo gitu. Enggak lah, males, panas. Aku di rumah aja gitu. Atau kita makan yuk, makan di McD gitu. Enggak, aku di rumah aja, dibungkusin aja gitu. Nah, demi apa kita melakukan itu? Demi kita tetap bisa online gitu. Sampai orang tua pun kadang bilang, udahlah ayo ikut aja. Ketika orang tua memaksa, kita di mobil pun itu, atau pas pada saat kita di McD pun gitu ya, itu kita tetap melihat HP aja. Jadi kayak HP itu kalau ditaruh itu kayak resah gitu, kayak cemas gitu. Nah, terus dia juga nggak masalah ketika kemudian sudah ada teguran dari sekolah, ini tugas-tugasnya loh Bu nggak pernah dikerjakan, nilai-nilainya juga nggak, kosong semua, lalu bagaimana saya ini mau naruh nilai nih kalau nggak ada dikerjakan. Nah, itu dia tahu itu salah gitu ya, tapi dia tetap tidak peduli gitu.
Karena apa? Karena prioritasnya itu adalah HP, HP, HP kayak gitu. Nah, terus internet ini juga buat lari dari masalah gitu. Jadi ketika mungkin dimarahin gitu ya sama orang tua gitu, terus kemudian nilainya jelek gitu, itu bukan malah dia gimana, kenapa mama marah ya, kenapa kok nilaiku jelek gitu, bukan itu gitu yang dia lakukan, tuh justru malah udahlah biarin aja gitu, justru lebih asik main internet dibandingkan berpikir gitu, kenapa mama marah, kenapa nilaiku jelek gitu. Nah, main internet ini kan macam-macam ya. Ada medsos, ada game online gitu. Kemudian juga ada yang suka belanja online, kemudian pertemanan virtual gitu. Bahkan ada juga yang video porno gitu. Ada banyak macam yang bisa kita pilih gitu dari dengan adanya kita online gitu. Nah, jadi karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan, maka ini adalah cara cepat dan mudah gitu untuk lari dari segala hal yang tidak kita sukai gitu. Karena dengan di internet ketika kita online kan kita bisa melakukan apa saja gitu ya. Kita mau lihat Instagram, kita mau lihat Facebook, kita mau main TikTok, main apa atau main game online gitu. Apapun kita bisa lakukan. Semua keputusan itu ada di kita gitu. Nah, ketika kita berada dalam situasi seperti ini gitu ya, di mana kendali itu di kita gitu ya, yang membuat kita senang, akhirnya kecenderungan kita untuk terus mengakses internet itu tambah lama tambah besar gitu. Semakin lama bukan kita yang bisa mengontrol penggunaan internet, tapi justru teknologi lah yang mengontrol kita gitu ya untuk melakukan segalanya. Nah, terus apa akibatnya, resikonya kalau kita kecanduan internet? Nah, ini ada area fungsi di otak, yaitu area lateral prefrontal cortex dan lateral parietal. Nah, ini mengatur proses berpikir dan fungsi intelektual. Jadi, akan menurunkan ya konsentrasi gitu ya, kemudian kemampuan berpikir, merencanakan sesuatu dengan sistematis, ketelitian, dan juga refleksi diri gitu. Kenapa? Karena dalam pemikiran manusia itu kan pasti ada batasnya ya. Nah, itu semua itu kita selalu internet lagi. Jadi sesuatu hal yang kadang itu bermakna, itu menjadi kita kesampingkan gitu ya. Justru hal-hal yang menyenangkan itu yang kemudian menjadi yang utama gitu. Nah, akhirnya konsentrasi kita itu terhadap tugas itu juga menurun gitu. Karena kita sendiri sudah lelah, ya kan? Melihat HP terus-terusan itu kan bikin kita capek sebenarnya. Kita bertahan karena apa? Karena senang gitu. Makanya ketika kita ada tugas gitu ya, ada pelajaran seperti ini online gitu, kita cenderung malas gitu. Kenapa? Karena mungkin ini tidak menyenangkan gitu. Nah, karena tidak menyenangkan ya biasanya kita akan dengerinnya juga nggak benar-benar gitu. Kita akan malas gitu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah kayak gitu. Nah, aspek-aspek ini yang kemudian menurunkan kita untuk menimbang apakah sesuatu itu benar atau salah kayak gitu, pantas atau tidak pantas gitu. Makanya ketika kita sudah main HP, kadang-kadang kita sendiri itu tanpa sadar ya, membentak mungkin orang tua kita, membentak adik kita gitu ya, misalnya apa sih gitu, sana kamu, kita kerjaan kita tuh hanya di kamar gitu ya, hanya di kamar rebahan main internet aja gitu, macam-macam yang kita lakukan kayak gitu. Nah, ketika kita sudah seperti ini, nah ini gejala-gejalanya itu ada gejala emosional. Antara lain adalah depresi, ketidakjujuran gitu ya, merasa bersalah, cemas, menarik diri, mudah marah, euforia, dan agitasi. Nah, di sini mulailah gitu. Dia itu mulai nggak jujur gitu. Misalnya kalau kamu dari tadi kok lihat HP terus sih gitu, udah berapa jam kamu online? Lama baru 2 jam, padahal sudah 4 jam gitu. Atau, ayo dong aku mau beli paket data nih gitu. Udah kan, kemarin kan sudah, kok mau beli lagi habis loh, cepet banget gitu. Ketika nggak ngasih, dia mencari-cari gitu. Mencari-cari gimana caranya untuk online gitu. Apakah numpang di warung kopi, ya kan? Atau mungkin ngambil tanpa bilang ke mama gitu ya,
pokoknya tujuannya untuk tetap online itu bisa tercapai gitu. Kemudian merasa cemas gitu, merasa cemas, menarik diri gitu. Karena kita konsentrasinya ke internet, berarti otomatis kehidupan sosial kita pun juga nggak bisa seperti dulu lagi gitu ya. Nah, ketika kita ketika kita seperti itu gitu, nah ini membuat kita semakin menarik diri gitu. Jadi kalau misalnya nih kita kita diajak teman main gitu ya, atau mungkin diajak pergi kemana gitu sama teman-teman, kita cenderung ah, enggak lah gitu, aku di rumah aja kayak gitu. Atau gimana kita rapat OSIS yuk gitu. Jam berapa? Aduh, jam segini. Ya 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 gitu. Tapi kita nggak dateng kayak gitu. Demi apa ya? Demi kita online itu tadi gitu. Kita nggak bisa pokoknya semuanya itu menjadi terpinggirkan ya, karena ya kita ingin online terus gitu. Dan mudah marah gitu. Mudah marah. Nah, terus gejala fisiknya apa aja gitu? Ya karena kita kecenderungannya di kamar ya kan, biasanya kalau kita lihat laptop atau HP kan ya udah duduk aja gitu ya, diem nggak melakukan aktivitas gitu. Kita ya sakit punggung, insomnia, mata kering, sakit kepala gitu ya, sulit ngatur prioritas, perubahan pola makan, dan kebersihan diri menurun. Jadi seperti misalnya insomnia, misalnya harusnya jam 10 tidur, mungkin karena nggak kepingin lepas ya untuk selalu online terus, kadang tidur jam 2 gitu ya, habis gitu kan pagi-pagi nih harus ke sekolah, nah karena harus sekolah, bangunnya telat, ya nggak sholat subuh gitu ya, bangunnya telat akhirnya nggak mandi gitu, nggak mandi, ah udahlah nggak apa-apa cuci muka aja sampai siang, gitu sampai siang, habis ini sore ntar aja lah sore mandi gitu, ah sore kok dingin ya nanggung, ah nggak jadi, nah itu akhirnya ada sebuah perubahan dalam aktivitas kita sehari-hari gitu. Karena itu tadi, karena kita lebih mengutamakan online tadi, kayak gitu. Nah, apa sih pemicunya itu apa? Nah, ini. Yang terpenting di sini, penyebab kecanduan internet yang mendasar itu sebenarnya adalah kurangnya relasi dengan keluarga dan lingkungan. Gitu. Ya. Jadi, ikatan dalam keluarga dan lingkungan itu penting gitu, karena dengan ikatan itu akan membuat manusia itu bahagia gitu. Jadi kalau misalnya sejak kecil kita itu deket gitu ya dengan orang yang mengasuh kita gitu ya, karena apa? Karena kita merasa aman dan nyaman gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman udah tambah besar gitu ya, relasinya bukan hanya dengan orang tua ya kan, tapi dengan teman, bahkan ada yang sudah mulai pacaran kayak gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk membangun ikatan, ya, membangun ikatan dengan lingkungan kita, gitu. Sehingga kita merasa bahagia. Nah, apa jadinya seandainya kita itu tidak memiliki ikatan yang baik dengan keluarga, dengan teman kita, gitu ya, dengan lingkungan sekitar kita, kayak gitu. Yang akhirnya apa? Akhirnya kita itu nggak bahagia, gitu ya. Nah, karena kita nggak bahagia, sementara kebutuhan manusia itu adalah bahagia, nah, secara instinktif gitu ya, kita akan mencari kebahagiaan itu. Nah, kebahagiaan itu bisa dicari dengan apa gitu? Dengan cara membangun ikatan dengan zat atau non-zat. Nah, zat itu apa? Zat itu ya misalnya rokok, ya kan? Minuman keras, narkoba, gitu. Kenapa dia melakukan itu berulang? Karena dia merasa senang, gitu. Dia merasa bahagia ketika berada, ketika sedang mendapatkan itu, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau non zat itu dengan apa? Non zat itu biasanya dengan benda. Jadi misalnya dia mungkin akan di depan internet terus, dengan HP-nya terus-terusan kayak gitu. Karena dengan internet itu dia merasa diapresiasi gitu ya, punya teman di medsos gitu ya, punya teman online gitu ya, terus kemudian kalau misalnya main game itu dia merasa juga diapresiasi kayak gitu. Nah, itu yang membuat dia bahagia. Nah, ketika dia merasa bahagia di situ, ketika online gitu ya, itu lebih besar dibandingkan dengan keadaan dia secara nyata atau realnya, maka dia akan cenderung untuk memilih online gitu.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini ya lebih suka online daripada ngobrol dengan orang tua, beraktivitas bersama dengan orang tua, kayak gitu ya, itu artinya teman-teman harus mulai melihat, waduh nih kayaknya nih aku harus mulai ini deh, ngatur pemakaian internetku gitu, supaya aku ada waktu bersama dengan keluarga gitu ya, main sama adik, kayak gitu. Nah, karena ketika kita sudah merasa bahwa mendapat kebahagiaan dari itu, dari apa? Dari internet itu kan sebenarnya kebahagiaan itu semu ya, karena itu kan online ya, bukan real gitu kan. Nah, itu tadi, ketika kita tidak bisa mengontrol, maka kita pun akan terus-terusan menggunakan internet untuk membuat kita senang gitu, sehingga melupakan relasi dengan keluarga dan lingkungan secara nyata gitu. Nah, lalu di internet itu juga ada ruang untuk membentuk figur ideal di online gitu ya. Kita bisa membentuk diri kita seperti yang kita mau. Oh, aku tuh harusnya tuh rambutnya panjang, kulitnya putih gitu ya, ramah gitu, ceria gitu ya. Nah, sebaliknya bisa jadi itu berbeda dengan apa yang terjadi di kenyataannya gitu. Tapi kita senang merasakan itu, ya. Akhirnya kita tuh merasa bahwa kita tuh merasa diterima gitu, diterima ketika kita berada di ruang online itu gitu. Karena ya itu tadi, karena kita diberikan kesempatan untuk membentuk sesuai dengan harapan kita, gitu kan. Nah, akhirnya apa gitu? Akhirnya dia pun juga menjadi malas gitu untuk berinteraksi dalam dunia nyata gitu. Karena dia harus menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Nah, terus yang ketiga adalah konformitas yang tinggi. Jadi misalnya kelompoknya semua Mobile Legend, dia akhirnya, ayo dong ikut main, akhirnya ikut gitu ya. Ayo semua sudah pada main TikTok, masa kamu nggak ikutan gitu ya? Akhirnya ikut gitu ya. Nah, karena ada dorongan dari kelompok gitu untuk melakukan hal yang sama gitu supaya sama-sama gaul gitu. Nah, terus yang terakhir adalah kontrol diri yang kurang gitu. Nah, ketika kita merasa senang, diapresiasi, itu akan membentuk hormon, namanya hormon dopamin ya. Nah, hormon dopamin ini yang membentuk kita sehingga kita tuh ketagihan gitu. Jadi ketika kita upload di mana, di medsos di mana, terus dapat like itu ya, dapat komen yang banyak, itu kita seneng kan? Kita seneng. Nah, ketika seneng itu hormon itu keluar. Nah, ketika hormon itu keluar, itu kan kecenderungan kita adalah mengulangi lagi gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya ada teman-temanmu yang suka banget ya posting gitu ya, posting lagi di sini lagi di sana, kayaknya tuh sibuk banget gitu ya, terus dapat komen dapat apa gitu. Tapi sebaliknya ketika dia kok nggak dapat apresiasi, dia tuh sampai sedih, kenapa ya kok nggak di like, kenapa, apa ada yang salah dengan aku gitu. Jadi semua itu dipikirkan gitu loh, dipikirkan hanya demi apa gitu, hanya demi untuk mendapatkan kesenangan gitu. Nah, lalu apa nih yang harus kita lakukan ya untuk mencegahnya gitu. Nah, secara secara apa? Secara sederhana, yang pertama yang kita lakukan secara cepat itu adalah ya pasti mengurangi pemakaian gawai gitu ya, untuk set timer, kemudian mematikan notifikasi, menetapkan 1 hari tanpa internet, kayak gitu. Itu adalah cara cepat gitu untuk meminimalisir itu. Tapi apakah dengan situasi seperti ini cukup gitu ya? Dengan hanya seperti itu gitu. Kadang kan tergelitik ya kita untuk pegang HP itu, jangan-jangan, nah seperti itu loh. Nah, itu yang harus diperkuat dengan tetap menjalin relasi dengan keluarga, teman gitu ya, komunitas kayak gitu. Kemudian berbagi cerita dengan teman dan keluarga kayak gitu. Jadi jangan sampai yang virtual ini mengalahkan hal-hal yang nyata gitu ya. Just berolahraga di rumah kayak itu, hal yang ringan aja kayak gitu. Sepedaan di sekitar perumahan kayak gitu. Nah, itu membuat kita tuh masih tersambung gitu, tersambung dengan dunia nyata gitu. Yang tidak bisa kita dapatkan kalau misalnya kita tuh hanya di depan internet, online aja gitu ya, nggak bisa. Nah, when you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique.
What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of the country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Tuh. Nah, itu tadi dengan adanya internet itu ya, dengan adanya teknologi itu bisa mengubah segalanya gitu ya. Nah, itu seperti sebuah dilema ya. Makanya di situ disampaikan adalah dilema sosial gitu. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita gitu, maka teknologi lah yang akan mengontrol kita. Lalu bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengontrol diri kita, supaya kita tidak dikontrol oleh teknologi? Kita harus melakukan self-help. Self-help itu apa gitu ya? Self-help itu adalah cara yang dilakukan untuk memberikan bantuan pada diri sendiri. Dengan cara apa gitu ya? Dengan kita care sama dengan diri kita. Gitu ya, kita tahu gitu, aku kok nggak mandi ya, kalau nggak mandi kan aku kan bau, kalau bau kan jadinya kan aku bisa gampang terserang virus, kalau terserang virus nanti jadinya malah kemana-mana gitu efeknya buat aku, jadinya aku sakit gitu, jadi aku nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Jadi ada sebuah pemikiran yang lebih lanjut gitu ya tentang apa yang kita lakukan. Ada sebuah kesadaran dari dalam diri kita ketika kita melakukan suatu aktivitas yang membuat kita itu menjadi tidak optimal gitu ya, tidak optimal karena kita hanya fokus pada suatu aktivitas, yaitu hanya online saja gitu. Itu bisa terjadi, kita bisa merasa sadar, itu tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari rasa cinta kita kepada diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mulai berpikir gitu ya, bahwa oh iya ya, kenapa ya kok aku tadi marah kalau mama ganggu aku online gitu. Padahal kan sebenarnya benar yang ngingetin gitu. Kenapa aku harus marah kayak gitu. Nah, ini akan membantu kita untuk membuat batas gitu. Batas mana yang baik ya, mana yang buruk, mana yang pantas, tidak pantas gitu ya. Kemudian salah, benar kayak gitu. Nah, ketika kita sudah membuat batas buat diri kita, itu akan membantu teman-teman itu untuk menyaring, memfilter segala sesuatu yang bisa menjadi bumerang buat diri kita gitu. Misalnya nih ada teman yang ngajak merokok gitu, terus kita bilang, aduh enggak deh, nanti kita kan berpikir panjang nih, kalau misalnya aku merokok nanti aku bisa sakit paru-paru dan lain sebagainya, apalagi kondisi seperti ini kayak gitu. Nah itu akhirnya apa? Kita kan jadi berpikir, kita jadi care gitu ya dengan diri kita gitu. Nah, begitu juga ketika ada teman yang ngajak yang ayo kita ini yuk main mobil lagi, tapi harus ini ya
berapa jam kayak gitu. Soalnya nih bener-bener tanding beneran gini-gini. Kita tahu, waduh kalau sudah sampai 6 jam kayak gitu, kayaknya kok berlebihan ya. Enggak deh, aku nggak ikut deh, yang biasa aja, misalnya gitu. Nah, itu akan menjaga kita untuk sehat gitu ya. Sehat bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental gitu. Nah, lalu, ada fisik, mental, dan juga apa? Spiritual gitu. Dan kita juga menjadi care dengan diri kita ketika kita merasa cemas. Kenapa ya kok aku sekarang cemas gitu? Kenapa kok aku sekarang susah banget gitu untuk tidur gitu? Yang aku perhatikan hanyalah HP aja gitu. Kenapa gitu? Nah, ketika kita sudah bertanya kenapa ya, dan kemudian kita mencari tahu jawabannya, itu adalah bagian dari kita care sama diri kita. Ketika kita care sama diri kita, maka kita akan memudahkan kita untuk membantu diri kita sendiri. Nah, siapa sih yang bisa menolong kita kalau bukan diri kita, ya kan? Ketika teman ngomong gitu ya, orang tua, guru mungkin ngomong, sudahlah internetnya dikurangi gitu. Itu mereka itu hanya orang yang bisa memberikan masukan gitu. Tapi siapa yang bisa mengambil keputusan ketika oke, aku berhenti online, oke, aku harus mengatur diriku, oke, aku harus mandi, semua siapa? Ya diri kita gitu. Nah, self-help ini akan membantu teman-teman semua untuk membuat batas, gitu ya. Membuat batas dan memilah mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Gitu. Nah, ketika kita bisa membuat batas, ya, maka membantu kita untuk memiliki rencana hidup, gitu ya. Kita jadi tahu, oh iya ya, aku ini sekarang ini kok nggak bisa matematika ya. Ternyata aku tuh sudah bingung nih kalau disuruh hitung-hitungan gitu. Kok aku sekarang lebih suka yang hafalan sosial-sosial gitu ya. Apa aku nih cocoknya di IPS ya gitu. Oh berarti mungkin aku nanti SMA di IPS gitu. Atau aku kok males hafalan ya gitu. Oh mungkin aku lebih cocoknya di IPA gitu. Nah ini ada sebuah rencana gitu. Jadi dia menjalani sesuatu itu ada tujuannya gitu ya. Bukan hanya sekedar jalan aja gitu. Sehingga ketika pas kelas mau naik ke SMA gitu, aku nih IPA apa IPS ya gitu, udah ikut aja gitu ya. Begitu masuk IPA, kok kayak gini ya ternyata susah gitu, akhirnya bingung lagi gitu. Nah, itu adalah bagian dari karena kita tidak pernah berusaha untuk memahami diri kita seperti apa gitu. Nah, ketika kita care sama diri kita, maka kita akan berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dengan situasi yang ada gitu, adaptif gitu. Jadi ketika ada masukan dari teman-teman mungkin, kamu loh egois banget sih gitu. Nah, ketika kita mendapat komentar bahwa kita egois gitu, kita kan bisa memilih ya, memilih untuk berusaha memperbaiki diri atau dengan cuek gitu. Itu adalah pilihan gitu ya. Nah, dengan kita self help ini, kita akan lebih peduli gitu. Peduli, aku egois, kenapa ya kok aku egois ya gitu. Kita coba cari tahu nih sumbernya gitu. Oh, aku ini egois karena aku ini memang di rumah itu anak tunggal gitu. Jadi aku itu suka apa-apa ya fokusnya di aku aja kayak gitu. Iya ya, kalau udah kayak gini harusnya di organisasi aku bukan hanya memikirkan aku, tapi juga ada teman-teman yang lain gitu. Nah, akhirnya ada perilaku menyesuaikan gitu ya. Nah, sehingga kita kemudian menjadi orang yang terus lebih baik gitu. Lebih baik, tahu potensi diri kita gitu ya. Kemudian lebih sehat mental, dan ketika mendapat sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan, kita tuh bisa mengatasinya gitu loh. Jadi tidak lari dari masalah, tapi justru mencari solusi ketika dihadapkan pada suatu masalah kayak gitu. Nah, ini akan membantu teman-teman ketika remaja, di mana situasi sekarang, kondisi sekarang kan teman-teman mengalami banyak perubahan ya, perubahan fisik gitu ya, perubahan emosi, perubahan seksual gitu, kemudian juga perubahan interaksi dengan teman-teman gitu, mulai suka dengan lawan jenis dan lain-lain gitu. Ada banyak hal yang terjadi di masa teman-teman sekarang ini yang butuh penyesuaian gitu. Dengan kita ya peduli dengan diri kita, dengan kita care dengan diri kita, itu akan membantu teman-teman untuk menemukan sebenarnya aku ini seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya kelebihanku apa, kekuranganku apa, kayak gitu. Nah, ini bisa jadi kayak pedoman ya. Jadi pedoman kita untuk melewati
tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Misalnya ketika kita dibully gitu ya, misalnya ketika kita kamu loh kayak gitu aja gak iso gitu. Nah, kalau dia tidak mengenal dirinya, dia pasti akan menjadi minder ya, nggak percaya diri gitu. Tapi ketika dia tahu, oh iya memang aku memang nggak bisa olahraga, tapi aku pinter main musik. Jadi meskipun ada berbagai macam tekanan gitu ya, ketika di teman gitu ada diejek dan lain sebagainya, kita bisa menghadapinya gitu. Kenapa? Karena kita tahu diri kita. Nah, karena kita tahu diri kita, maka kita pun akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas gitu. Kita menjadi mudah untuk menjalin relasi sosial, ya, menjalin pertemanan gitu ya. Terus kemudian kita menjadi seneng gitu kalau misalnya aktif di OSIS gitu ya, mencari teman yang punya minat yang sama kayak gitu. Dan terus kita juga bisa berkumpul dengan keluarga gitu. Karena tidak ada hal yang ditutup-tutupi gitu. Jadi kadang-kadang remaja ini membuat batas dengan orang tuanya karena ada hal yang ditutupi gitu loh. Nah, kalau kita bisa mengenali diri kita, kemudian kita bisa memilah sesuatu, maka kita akan tenang aja gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa jujur dengan orang tua kita gitu ya. Karena kita sudah memilah nih, oh ini baik, jadi mama pasti nggak akan marah sama papa, ini buruk, jadi ya aku nggak perlu lakukan itu gitu loh. Nah, jadi enak gitu loh, menjalaninya enak. Terus yang kedua adalah menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya tidur yang cukup gitu ya, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga gitu ya, mandi teratur gitu, menghindari narkoba, alkohol atau rokok kayak gitu. Karena kita sendiri nggak mau gitu kalau tubuh kita tuh nggak sehat, nggak bersih gitu ya. Jadi kita tuh kayak risih gitu, kalau nggak mandi tuh risih gitu. Terus kalau misalnya kita bangunnya siang itu kayak nggak enak ya, aku nggak bisa sholat subuh dong kayak gitu. Nah, ada sebuah kontrol yang membuat kita itu bisa menerapkan pola hidup yang sehat karena kita tidak mau membuat diri kita itu kenapa-napa kayak gitu. Terus apalagi nih, self-help lagi. Nah, ini menjaga kebersihan. Jadi ketika kita bersih gitu ya, wangi gitu ya, itu akan membuat orang-orang di sekitar kita juga akan senang gitu ya, mengurangi resiko penyakit dan mudah diterima di lingkungan. Sehingga Anda bisa lebih mudah lah berteman gitu ya. Tentu ketika Anda ada teman Anda misalnya nih kayak kayak berantakan gitu ya, kemudian rambut nggak disisir gitu ya, kemudian baju juga kayak bau apa kayak gitu, kita kan jadi kamu ngapain sih? Nah, beda dengan kalau misalnya ada temen yang wangi gitu ya, ramah, terus kemudian udah mandi lagi ya. Nah, itu beda, memberikan suasana yang berbeda gitu. Nah, sehingga kita pun akan mudah diterima di lingkungan kita. Terus kemudian, nah kita coba nih melakukan hobi yang membuat kita senang gitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa di pandemi ini ya salah satu cara yang bisa kita lakukan itu udah lihat HP gitu. Bukan hanya itu gitu. Mungkin ini waktunya kita untuk lebih dekat dengan keluarga, ya kan? Bisa bermain dengan adik gitu, bisa melakukan hobi kita, misalnya melukis, main musik kayak gitu. Jadi cari alternatif aktivitas yang bukan hanya sekedar online gitu, ya. Tapi ada aktivitas-aktivitas lain yang lebih bermakna dan itu juga mengasihkan gitu loh. Nah, terus yang terakhir itu relaksasi atau ini ya, mengatur nafas gitu untuk meredakan ketegangan. Nah, ini biasanya dilakukan kalau misalnya sekarang ini kan lagi zaman COVID gini kan hubungannya dengan paru-paru ya. Mungkin ini akan membantu Anda untuk lebih lega gitu ya ketika dihadapkan pada pada suasana hati yang lagi cemas gitu, terus kemudian juga lagi ada banyak hal yang dipikirkan gitu, Anda mungkin bisa mengatur nafas gitu sehingga lebih sehat gitu. Oke, teman-teman. Nah, sekian dari saya ya, Nah, kita sekarang teman-teman bisa mengajukan pertanyaan untuk terus kita sama-sama cari solusinya bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih pemaparan dari Ibu Sari. Sama-sama. Ada yang bertanya, anak?
Aufa bertanya nak tadi raise hand atau yang lain silakan. Ada yang ditanyakan seputar kecanduan internet? Mungkin ada yang berbagi cerita tentang kecanduan internet, mungkin ada temennya atau kalian sendiri yang alami, atau mungkin ada pertanyaan, silakan nak. Permisi Ibu, izin bertanya. Iya, Nadia. Iya nak. Ya, perkenalkan nama saya Nadia Hana Berlin dari kelas 8D nomor absen 20. Nah, saya itu ingin bertanya Bu, ini kan di zaman ini kan orang-orang kan pada fokus ke internet ya. Jadi peran orang tua itu juga penting Bu. Nah, itu kan kebanyakan orang tua tuh gaptek kan Bu. Nah, itu cara ngatasinya gimana Bu? Oke. Ya, sebenarnya gini, peran orang tua itu kalau memang orang tuanya gaptek itu, tapi setidaknya orang tua itu kan tahu gitu ya bahwa ketika kita itu terus-terusan main internet itu nggak bagus. Mungkin orang tua itu, pahamnya itu seperti itu gitu. Jadi gaptek di sini itu bukan berarti orang tua itu harus tahu semua hal gitu ya tentang teknologi gitu, tapi lebih kepada menekankan pada perhatiannya bagaimana ketika anaknya itu kok lebih suka fokus di HP daripada ngobrol sama orang tua, kan kayak gitu ya kan. Jadi bukan pada, kalau gaptek itu memang kayak itu masing-masing mungkin ya, masing-masing gitu. Jadi yang terpenting di sini bagaimana orang tuanya Nadia tadi itu bisa mendampingi gitu, bisa mendampingi. Kalau Nadia merasa bahwa orang tua gaptek, ya menurut saya nggak masalah gitu. Tapi bagaimana Nadia bisa memahami ketika orang tua kemudian menyampaikan bahwa Nadia, ini kamu sudah kelamaan main HP-nya gitu. Nah, kadang-kadang orang kita tuh selalu bilang, mama nggak tahu, mama kan gaptek kan gitu kan. Kan gitu. Padahal sebenarnya esensinya itu bukan apakah orang tua itu gaptek atau tidak gitu loh. Sebenarnya lebih kepada orang tua itu mengingatkan gitu. Karena ketika orang tua itu mengingatkan, itu adalah bagian dari kontrol dari orang tua untuk memahami bahwa kamu tuh nggak harus selalu pegang HP loh, gitu. Kamu nggak harus pegang HP. Jadi kita nggak usah nggak usah menyimpulkan gitu ya, nggak usah menganggap bahwa orang tua gaptek jadi nggak tahu apa-apa gitu, nggak. Tapi sebenarnya orang tua melakukan itu bagian dari pengingat kita gitu ya, supaya kita tidak terlalu banyak main HP kayak gitu. Orang tua gaptek nggak apa-apa Nadia. Tapi Nadianya aja jangan berpikir bahwa karena orang tua gaptek makanya nggak ini gitu ya. Bener nggak Nadia? Bener Bu. Iya. Jadi kamu marah kan, mamanya nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya esensinya bukan di situ sih. Lebih kepada mengingatkan aja supaya Nadia itu nggak lama-lama main HP gitu. Lebih ke sana sih. Ya. Itu ya Nat. Jadi orang tua itu adalah pendampingan sebenarnya. Iya. Tidak harus bisa ya Ibu. Iya, tidak harus bisa. Tidak harus bisa, tapi didampingi minimal itu. Jadi tahu aktivitas anaknya ngapain di depan internet atau di depan HP-nya itu ngapain gitu. Itu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain anak-anak? Tadi siapa barusan resen tadi? Mendelisep. Iya Nak, mungkin masih ada yang ditanyakan atau sudah jelas ini? Atau ada yang kecanduan Nak, main game? Bu Guru yakin ada ini di antara kalian main game, akhirnya waktu malam jadi sudah tidak malam lagi, artinya begadang, subuh baru tidur, itu banyak yang dikeluhkan sama orang tua. Wow, gitu. Iya. Ayo, mungkin bisa berbagi Nak, mungkin apa tadi udah dijelaskan sih sebenarnya sama Bu Sari, tapi bagaimana prakteknya? Nah, mungkin ada yang ditanyakan, masih ada waktu ini 3 menit lagi, mungkin masih bisa. Oh enggak,
sampai jam 10.15 ya. Masih banyak. Enak. Mungkin ada yang ditanyakan? Habibah, Fahreza, mungkin Zaki. Aufa tadi kayaknya resen lama. Sama Ibrahim tapi nggak kelihatan. Diam saja nih, sudah enggak ada ini? Sudah jelas ya, Nak? Oh ya, ini nanti ada ini ya, Bu, ada tes psikologi. Iya, betul. Tentang sejauh mana kalian tergantung atau tidaknya dengan gawai atau internet gitu ya. Iya, betul. Nanti dibagikan ya, teman-teman ya. Nanti tinggal masuk ke linknya di psikotes.rumahpsikologi.com. Nanti akan ada tes kecanduan internet di situ. Jadi nanti akan terlihat nih levelnya di mana nih, apakah normal, ringan, sedang atau malah berat kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa juga nanti jadi masukan buat BK gitu ya. Betul. Dan juga teman-teman juga jadi tahu, wah ternyata aku ini sudah di level sedang misalnya, berarti ya harus sudah mulai mengelola waktu dengan baik kayak gitu ya, nggak terlalu tergantung kayak gitu. Oke. Iya. Anak-anak gimana? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Sudah, Bu. Oke. Oh ya, satu lagi Bu, mungkin dari saya ya. Ini kejadiannya juga sebelum pandemi. Jadi kakak kelasnya anak-anak ini dulu ini kan diperbolehkan bawa HP ya, bawa HP sebelum. Jadi memang HP waktu pembelajaran ditaruh di depan gitu ceritanya. Nah, kalau istirahat dibagikan. Nah, waktu itu karena biasanya yaitu waktu istirahat kan anak-anak diambil HP-nya, kemudian main game, banyak main game. Nah, main game online, kemudian sampai suatu ketika dia ini kalah ceritanya. Kalah main, waktu itu memang ML yang lagi booming ya. Sampai bangku itu diangkat tinggi-tinggi, dijatuhkan, saking marahnya, ya ekspresi kemarahannya dia gitu karena kalah game. Nah, akhirnya kan jadi evaluasi juga buat tim sekolah. Akhirnya ya mungkin salah satu, bukan semata-mata gara-gara dia sih sebenarnya, tapi evaluasi bagi sekolah bahwa akhirnya itu tidak ada penggunaan HP lagi di sekolah. Gitu. Jadi sampai seperti itu anak-anak waktu itu gitu ya. Jadi game terutama ya, game itu pengaruhnya memang luar biasa di anak-anak. Terus itu tadi yang malam sudah tidak malam lagi gitu, artinya ya sudah kebalik. Jadi anak-anak yang malam sudah beraktivitas ya karena mungkin lancar-lancarnya internet mungkin atau temennya bisa online waktu gitu ya malam hari, karena kalau game online memang kebanyakan jam 9 ke atas baru nikmatnya di situ ya mungkin. Pun memang gini Bu, kalau masih di usia remaja ini kan kayak medsos, game itu kan bagian dari harga diri ya. Iya. Itu adalah bagian dari harga diri. Itu menandakan bahwa kita tuh eksis gitu. Makanya sampai dia naruh ngebalikin meja itu karena dia merasakan harga dirinya dia gitu ya tercederai gara-gara dia itu kalah kayak gitu. Karena memang di dalam kecanduan internet itu ada salah satu elemen di mana ketika kita tuh akan bisa marah-marah banget kayak gitu. Jadi benar-benar itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya gitu. Sehingga membuat kayak sebuah prestis ya Bu. Prestis ketika dia itu bisa mengalahkan yang lain gitu ya. Terus kemudian ketika di medsos itu banyak yang memuji kayak gitu. Nah, itu yang
ketika kita cenderung mengulangi gitu, itu menjadi sebuah kecanduan akhirnya gitu. Sama seperti kayak dapat like yang banyak kayak gitu, dapat komen yang banyak, itu kita pasti akan posting lagi tambah semangat. Itu karena ya itu tadi terus berulang seperti itu gitu. Nah, karena itu menjadi satu hal yang utama gitu. Jadi ketika tidak mendapatkan itu akan cemas kayak gitu. Kayak gitu. Apalagi sekarang kan ini ya zamannya online, sampai kadang-kadang gurunya itu di WA, ayo mabar gitu. Gitu ya Bu ya. Salah mungkin di rewardnya ke semua grup gitu ya. Jadi gitu. Guru-gurunya ini dapat notice juga. Gitu. Harusnya ikut juga ya Bu gurunya ya. Kebetulan tidak suka game. Iya. Jadi itu anak-anak ya. Iya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Itu tadi cerita ya, biar kalian juga, loh kok sama ceritanya gitu ya. Iya, betul. Iya. Danar mungkin Nak, mau tanya Nak? Nggak ada ini? Oke, kalau tidak ada, closing statement Bu, mungkin ini karena... Iya, teman. Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu Riril untuk kesempatannya, juga buat anak-anak yang meluangkan waktu ya untuk mendengarkan tema kita kali ini gitu. Yang terpenting sekarang itu adalah kita itu mulai membangun relasi yang baik dengan keluarga, dengan teman gitu ya, dengan komunitas, mau aktif organisasi dan lain-lain gitu. Karena dengan semakin banyak relasi, kita akan semakin banyak belajar gitu. Kenapa semakin banyak belajar? Karena ketika kita berinteraksi dengan orang, itu kan kadang kita ada hal yang mungkin nggak sesuai dengan kita, nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, dari ketidaksesuaian itu kita akan beradaptasi, kemudian kita akan belajar. Jadi kita akan lebih kuat menghadapi segala hal kayak gitu. Karena dunia nyata itu kadang nggak seindah dunia virtual itu nggak ini gitu, nggak seindah dunia nyata sebenarnya. Kalau kita bisa memaknai dunia nyata yang sebenarnya, ya. Gitu. Ya. Itu sudah ya Bu. Itu saja Bu Riril. Iya. Oke anak-anak, terima kasih. Bu Guru tutup. Kita akhiri, semoga hari ini bermanfaat, dan untuk kalian semua tetap jaga kesehatan anak-anak, karena di Jember ini membara ya. Iya Bu ya. Iya, merah Bu. Ya banyak hal ya, mungkin nggak terlalu ini ya, tidak terlalu menjaga prokes mungkin ya, salah satunya. Jadi anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan, dihindari kalau memang tidak diperlukan banget keluar rumah, tetap di rumah saja. Itu mungkin dari Bu Riril, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk nanti terakhir link link tes psikologi tentang kecanduan internet akan Bu Guru share kalau sudah siap dari Bu Sari. Itu ya anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Riril. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Riril, terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Riril. Iya, Nak. Terima kasih Bu Riril. Terima kasih Bu. Ya.